Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang model atom. Nah, model atom yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin adalah model atom Thomson. Dari model atom Thomson, atom berupa bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Dari model atom Thomson, ini memiliki beberapa keberhasilan, ya, memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya dengan model atom Thomson ini bisa menjelaskan tentang kenetralan atom dan bisa menjelaskan tentang elektron. Tetapi dari model atom Thomson itu punya beberapa kelemahan. Di antaranya tidak bisa menjelaskan tentang hamburan partikel alfa. Jadi menurut model atom Thomson, ketika partikel alfa ditembakkan pada selembar emas, ya, jadi ketika ada percobaan eksperimen di mana partikel alfanya nggak cuma satu, ya, jadi partikel alfanya itu ada banyak, ya. Jadi partikel alfa ditembakkan pada selembar emas. Nah, di dalam emas ini kan terdiri dari banyak sekali atom. Apa yang terjadi terhadap partikel alfa tadi? Jadi, menurut hasil eksperimen, ketika partikel alfa di sini kan dia bermuatan positif, ya. Jadi ketika partikel alfa bergerak menabrak selembar emas yang di dalamnya itu terdiri atas banyak sekali atom, ternyata ada beberapa partikel alfa yang diteruskan, ya, dan ada yang dibelokkan dengan sudut theta ini, ya. Dan ada yang sebagian lagi itu malah dibelokkan ke arah datangnya lagi. Itu. Ini menurut hasil eksperimen. Jadi menurut hasil eksperimen, ya, yang terlihat atau yang teramati dari hasil eksperimen itu setelah partikel alfa ini ditembakkan, ternyata ada beberapa yang diteruskan, ada beberapa yang terhamburkan dengan sudut theta yang kurang dari 90 derajat, dan ada yang lebih dari 90 derajat. Nah, hasil ini itu tidak sesuai dengan teori yang ada pada waktu itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan model atom Thomson, seharusnya ketika partikel alfa itu ditembakkan, maka partikel alfa itu seharusnya semuanya diteruskan, ya, diteruskan dengan lancar. Jadi tidak ada yang dibelokkan, ya. Jadi kemungkinan terbelokkannya itu sangat kecil sekali, ya. Jadi hasil pada waktu itu masih menggunakan model atom Thomson. Kalau semisal kita menggunakan model atom Thomson, prediksinya secara teorinya seharusnya ketika partikel alfa ditembakkan pada selembar emas, harusnya partikel alfanya itu semuanya diteruskan, ya. Tetapi kenyataannya hasil eksperimennya, ketika partikel alfa ditembakkan pada selembar emas, ada beberapa partikel alfa yang terbelokkan bahkan lebih dari 90 derajat ke sini nih, ya. Nah, oleh karena itu muncullah ide, ya, dari Rutherford, jangan-jangan model atom itu sebenarnya tidak seperti yang dikonsepkan oleh Thomson. Kalau semisal ada partikel alfa yang dibelokkan, ya, jadi ada yang dibelokkan, yang terpental seperti ini, berarti partikel alfanya itu pasti menumpuk sesuatu yang sangat besar sekali sehingga dia terpentalkan. Nah, mulai dari situ muncul konsep model atom Rutherford, di mana atom itu terdiri dari inti atom yang berada di pusat massa atom, kemudian di sekitarnya itu terdapat elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Jadi berdasarkan hasil eksperimen hamburan partikel alfa
Rutherford kemudian mengusulkan bahwa ya kemungkinannya kalau semisal ada partikel alfa yang terpentalkan atau terbelokkan sampai sudut 90 derajat, berarti dia menumbuk sesuatu yang sangat besar dan masif. Nah, dari situ Rutherford mengusulkan bahwa atom itu tidak lagi sebuah bola positif yang di dalamnya tersebar muatan elektronegatif, tetapi atom itu di dalamnya ada inti atom yang berada di pusat atom. Kemudian di sekitarnya itu dikelilingi oleh elektron. Nah, itu adalah model atom Rutherford. Nah, hanya saja meskipun model atom Rutherford itu bisa menjelaskan tentang hamburan partikel alfa, tetapi model atom Rutherford itu masih mempunyai kelemahan. Ya, kelemahannya elektron yang mengelilingi inti atom itu akan meradiasikan energi elektromagnetik terus-menerus, sehingga lama-kelamaan energinya akan habis dan jatuh ke inti yang menyebabkan atom itu hancur. Ya, jadi dari kelemahan model atom Thomson, kemudian muncullah model atom Rutherford. Nah, dari analisa model atom Rutherford itu, dari kalau kita menggunakan model atom Rutherford kemudian kita analisa, ternyata sesuai dengan hasil eksperimen. Ya, teorinya Rutherford itu sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, ini nanti model atom Rutherford mungkin bisa Anda ringkas ya, bisa Anda buat resume, bisa digunakan untuk project akhir ya. Nah, dari model atom Rutherford tadi itu kan kenapa ada partikel alfa yang bisa terpentalkan? Oh, berarti dia menumbuk inti atom. Tetapi sebenarnya ketika banyak sekali partikel alfa yang tadi ditembakkan, kemudian kemungkinan ya ada beberapa yang hampir mendekati inti atom. Jadi sebenarnya ketika ada partikel alfa yang ditembakkan, kemudian ada yang terpental gitu ya, balik lebih dari 90 derajat, itu tidak benar-benar kena inti atom ya. Jadi kalau semisal kita, ini bukan semacam tumbukan ya, bukan semacam tumbukan ketika partikel alfa itu datang kemudian nabrak inti atom kemudian dia terpental, itu tidak seperti itu. Jadi terjadinya belokan ya, terpentalnya partikel alfa itu ada jarak minimumnya. Jadi sebenarnya ketika partikel alfa itu datang ya, ketika partikel alfa itu datang dengan energi kinetik setengah mv kuadrat, energi potensialnya 0. Nah, kemudian momentum sudutnya itu mv kalikan b. Jadi ini gambaran ya, ini gambaran dimana partikel alfa kalau semisal dia datang dengan parameter impact p itu sekitar segini. Ini inti atom ya, ini inti atom, kemudian ini atom gitu misalkan, ini atom, ini inti atom. Kalau semisal partikel alfanya itu datangnya itu dari arah sini, maka dia akan terbelokkan kurang dari 90 derajat. Ini atomnya segini ya, besar ya. Tetapi kalau semisal partikel alfa itu datang ya pada sudut sini ya, pada arah ini, kemudian tepat hampir mengenai inti atom, maka dia akan terbelokkan. Nah, sebelum dia benar-benar menyentuh inti atom itu sudah terbelokkan. Jadi di sini ada jarak minimum ya, ada yang namanya jarak minimum atau R minimum. Ketika partikel alfa itu datang, dia dengan energi kinetik setengah mv kuadrat, kemudian dengan momentum sudut mvb ya, parameter impact mvb. Kemudian ketika sudah sampai sini ya, ketika sudah sampai sini energi kinetiknya itu berkurang, terkonversi menjadi energi potensial. Kemudian momentum sudutnya itu jadinya mv minimum dan r minimum. Ini kalau semisal partikel alfa itu datang dengan parameter impact p, nah segini. Nah, ketika partikel alfa itu datang pada arah persis hampir mengenai inti atom, ya dia datang dengan energi kinetik setengah mv kuadrat. Kemudian setelah di sini ya, sampai di sini itu energi kinetiknya itu 0. Jadi pada jarak minimum energi kinetik partikel alfa itu 0. Kemudian energi kinetiknya itu semuanya berubah menjadi energi potensial.
Jadi ketika partikel alfa itu datang dengan arah yang tepat di depannya itu ada inti, dia datang dengan energi kinetik maksimum ya. Kemudian setelah dia sampai pada jarak minimum di sini, energi kinetiknya itu nol. Kalau energi kinetiknya itu kan berarti kan kayak seakan-akan dia berhenti sesaat kan, kemudian energi potensialnya menjadi maksimum, kemudian dia terpental ke sana lagi. Jadi di sini perlu diketahui ada jarak minimum, ada yang namanya jarak minimum. Ketika partikel alfa itu terpental, dia itu tidak benar-benar menyentuh inti atom. Karena kan mungkin kan bayangan kita itu kenapa bisa terpental, oh berarti ketika partikel alfa itu ditembakkan pas persis kena inti atom terjadi tumbukan kemudian dia terpental. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi di sini itu ada jarak minimum. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Bisa dibaca untuk apa namanya? Buat resume. Nah, selanjutnya ini tadi kan meskipun model atom Rutherford itu bisa menjelaskan tentang hamburan partikel alfa, ya, hamburan partikel alfa, tetapi masih ada kelemahan. Jadi kalau model atom Thomson itu kan bola bermuatan positif, di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif. Sedangkan menurut model atom Rutherford, atom itu terdiri dari inti atom, kemudian yang di sekitarnya itu terdapat elektron yang mengelilingi inti atom. Hanya saja model atom Rutherford itu belum bisa menjelaskan tentang orbit elektron yang mengelilingi inti atom. Karena menurut model atom Rutherford, ketika elektron itu mengelilingi inti atom, ya jadi kalau semisal ini inti atom, ya ini inti atom, kemudian elektron itu mengelilingi inti atom, ya. Ketika elektron itu mengelilingi inti atom, dia akan meradiasikan energi elektromagnetik. Kemudian lama-kelamaan energinya itu habis dan dia jatuh ke inti. Ketika jatuh ke inti, ya sudah, atom itu akan kolaps, jadi akan meledak, jadi akan hilang, nggak ada inti atom, nggak ada atom lagi. Jadi menyebabkan atom itu hancur. Jadi ibaratnya begini, ketika Anda lari-lari mengelilingi lapangan, lama-kelamaan kan Anda akan capek, ya. Anda kan meradiasikan energi ya, energinya kan dikeluarkan ya. Jadi kalau semisal Anda itu lari-lari muterin lapangan terus, mungkin sejam 2 jam itu masih sanggup ya. Tetapi kalau misalnya sehari, 2 hari, 3 hari itu kan lama-lama Anda akan pingsan gitu, akan kolaps gitu. Nah sama seperti itu. Jadi ketika elektron itu terus mengelilingi inti atom, dia akan meradiasikan energi, lama-kelamaan energinya akan habis. Ketika energinya habis, dia akan jatuh ke inti. Nah, kalau semisal jatuh ke inti, atom itu akan hancur. Nah, untuk menjawab tentang kelemahan ini ya, untuk menjelaskan tentang kelemahan model atom Rutherford, diusulkanlah model atom Bohr. Nah, dalam model atom Bohr ini berhasil menjelaskan tentang orbit elektron yang tidak bisa dijelaskan oleh model atom Rutherford ya. Kemudian dengan model atom Bohr ini juga bisa berhasil menjelaskan tentang garis emisi atom hidrogen. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelemahan atom Thomson yang paling mencolok, yaitu tentang hamburan partikel alfa. Ini mohon maaf ya, yang ini sudah ya. Jadi yang ini sudah kita bahas. Selanjutnya model atom Bohr. Bagaimana model atom Bohr? Model atom Bohr itu ya sama seperti model atom Rutherford ya. Jadi terdiri dari inti atom yang bermuatan positif Za, kemudian dikelilingi oleh Z elektron. Nah, model ini mirip seperti tata surya kita ya, di mana matahari sebagai pusatnya kemudian dikelilingi oleh planet-planet. Jadi ini kan mirip ya. Ini matahari itu ibaratnya inti atom, kemudian planet-planet itu ibaratnya adalah elektron yang mengelilingi inti atom. Lagi-lagi, bagaimana interaksi yang terjadi antara inti yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilinginya? Jadi, ketika kita belajar model atom ini, meskipun model atom ini kalau semisal kita mengingat waktu masa SMA itu kan sangat sederhana ya, paling kan kita cuma menghafalkan model atomnya seperti ini. Tetapi di fisika modern ini, di fisika ini,
Kita tidak hanya menghafal strukturnya bagaimana, tetapi kita juga akan menganalisa interaksinya, ya. Interaksi yang terjadi antara inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilinginya yang bermuatan negatif. Interaksinya itu seperti apa, gitu. Jadi ini kita flashback kembali, ya. Kenapa atom itu mirip sekali dengan tata surya kita? Ya, kenapa analoginya itu adalah sistem tata surya kita gitu ya? Kenapa gitu? Dan kenapa kalau misalnya kita mengingat sistem tata surya kita, kenapa planet-planet itu bisa mengelilingi matahari pada lintasannya masing-masing dan tidak saling bertabrakan? Jadi ini bisa dijadikan kenapa model ini itu kita jadikan analogi, ya, karena ternyata ketika planet-planet itu mengelilingi matahari, mereka punya lintasan sendiri sehingga menyebabkan mereka itu tidak bertabrakan. Ya, yang menjadikan adanya lintasan, kenapa bisa lintasannya itu teratur tidak bertabrakan, itu karena adanya gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu menyebabkan gaya tarik menarik antara matahari dengan planet-planet yang mengelilinginya. Jadi meskipun ada perbedaan, ya, antara gaya gravitasi dengan gaya Coulomb. Kalau gaya Coulomb itu kan ada gaya tarik menarik apabila muatannya itu berlawanan, dan ada gaya tolak menolak apabila muatannya itu sama. Tetapi khusus untuk gaya gravitasi, dia cuma ada satu gaya, yaitu berupa gaya tarik menarik. Selama benda itu punya massa, berarti dia bisa mengalami gaya gravitasi, ya. Nah, ini karena ada gaya gravitasi, ya, antara matahari dan planet-planet. Karena massa matahari itu lebih besar dibandingkan dengan massa planet, maka gaya tarik gravitasinya itu cenderung ke pusat matahari. Nah, gaya gravitasi inilah yang menyebabkan planet-planet itu bergerak dengan percepatan sentripeta. Nah, ini juga berlaku untuk model atom Bohr. Seandainya kita misalkan tinjau, ya, gambar 2 ini, di mana ada inti atom plus Ze, kemudian ada elektron yang mengelilingi. Nah, yang akan kita tinjau ini adalah model atom hidrogen, ya. Jadi model atom yang paling sederhana itu adalah model atom hidrogen, di mana model atom hidrogen itu terdiri dari satu muatan positif yang ada di inti, satu inti, satu proton, ini maksudnya, ya, terdiri dari satu proton, kemudian dikelilingi oleh satu elektron. Jadi kenapa kita mengambil contoh atom hidrogen? Karena atom hidrogen itu adalah atom yang paling sederhana, di mana atom hidrogen ini terdiri dari satu proton dan satu elektron. Jadi inti bermuatan positif, ya, muatan inti positif plus Ze, karena Z-nya itu sama dengan 1, jadinya plus E. Kemudian massa inti kan jadinya kan positif, ya. Kemudian elektron, muatannya, ya, karena terdiri dari satu elektron saja, muatannya berarti kan minus E. Massa elektron itu adalah M. Jari-jari lintasan elektron mengelilingi inti itu adalah R. Nah, catatan, ya. Jadi untuk menganalisa interaksi yang terjadi antara inti dan elektron dalam model atom Bohr, kita menggunakan dua analisa. Yang pertama, kita gunakan analisa klasik. Nah, untuk mencari energi total sistem inti elektron, kita gunakan hukum Newton kedua dan hukum Coulomb untuk menganalisa interaksi tarik-menarik antara inti atom dan elektron. Kemudian yang kedua, kita menggunakan analisa semi kuantum untuk menjelaskan kenapa elektron tetap mengorbit inti dan tidak jatuh ke inti. Diperkenalkan postulat tentang kuantisasi momentum sudut, tentang kuantisasi jari-jari orbit, dan nanti diperoleh ternyata energi itu juga terkuantisasi. Jadi untuk menjelaskan, untuk menganalisa model atom Bohr ini kita gunakan dua analisa, ya.
kita gunakan klasik dan semi kuantum. Jadi kalau kan kita ceritanya mau mencari bagaimana interaksi antara inti atom hidrogen dengan elektron yang mengelilinginya. Kalau semisal kita sudah tahu intinya itu positif, kemudian elektronnya negatif, itu kan pasti akan tarik menarik. Nah, kalau misalnya seberapa kuat tarikannya, apakah cenderung ke arah pusat atau bagaimana, itu kan mau yang akan kita cari. Kemudian bagaimana lintasan elektron ini. Nah, kalau misalnya yang tadi itu ya, bagaimana interaksi antara elektron dengan inti yang bermuatan positif, kita menggunakan analisa klasik ya, kita menggunakan hukum Newton yang kedua dan hukum Coulomb. Kemudian untuk menjelaskan tentang orbit elektron mengelilingi inti, itu kita nanti kita pakai semi kuantum. Oke, kita pakai analisa yang pertama. Jadi kita asumsikan inti atom itu diam dan elektron bermasa m itu bergerak mengelilingi inti atom dengan laju singgung ya, laju singgung tetap itu v, dengan kecepatan tetap v, dengan jari-jari orbit r. Kalau kita menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma f itu sama dengan m kali a. Penyebab elektron bisa bergerak mengelilingi inti atom itu karena ada gaya yang bekerja pada elektron tersebut sehingga dia bergerak dengan percepatan a. Nah, gaya yang menyebabkan dia bergerak itu apa? Jadi gaya yang bekerja pada elektron itu adalah gaya tarik Coulomb, besarnya 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat, sehingga menyebabkan dia bergerak dengan percepatan a. Nah, gaya tarik Coulomb itu menyebabkan elektron bergerak dengan percepatan sentripetal a yang sebesar v kuadrat per R. Jadi kalau semisal kita tuliskan ya, jadi gaya yang bekerja pada elektron itu adalah gaya Coulomb 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat, sehingga elektronnya itu bergerak dengan percepatan sentripetal ya, sehingga di sini m v kuadrat per R. Nah, kalau semisal kedua ruas itu kita kalikan dengan setengah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan setengah, maka kita punya ya, ini kita kalikan setengah, di sini juga kita kalikan setengah, kemudian di sini Q1 Q2. Q1 itu kan berarti kan elektron, Q2 itu adalah proton ya, yang ada di inti, itu kan muatannya kan sama-sama E ya, jadi kan sama-sama E ini ya, tadi kan inti yang bermuatan positif, kemudian elektron yang bermuatan negatif ya, dengan besarnya, ini kan besarnya ya, Q1 Q2 itu adalah besarnya muatan, besarnya adalah sama-sama E. Kalau tanda ini kan hanya menunjukkan dia itu tarik menarik atau tolak menolak. Tapi kalau semisal dimasukkan Q1 Q2, di sini itu kan besarnya adalah E. Jadi di sini E kuadrat per R kuadrat. Ya. Kemudian ini setengah ya, dikalikan 1/4 jadinya 1/8. E kuadrat per R kuadrat sama dengan, nah di sini yang ruas yang kanan ini menjadi setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat sendiri adalah rumus energi kinetik ya. Jadi kita tuliskan K per R, atau kita biasanya pakai K atau T ya. Jadi K per R, K di sini itu maksudnya energi kinetik ya. Sehingga kalau R-nya ini pindah ruas ke sini, kita dapatkan energi kinetik dari elektron adalah 1/8 pi epsilon 0 E kuadrat per R, karena kan R-nya pindah ke sini, jadinya coret-coret, R-nya tinggal 1 ya. Jadi kalau pindah ke sini kan jadinya kan R-nya coret-coret, R-nya tinggal pangkat 1. Jadi energi kinetik ya, energi kinetik elektron ketika mengelilingi inti itu K sama dengan 1/8 pi epsilon 0 E kuadrat per E. Nah, sedangkan energi potensial sistem ya, energi potensial sistem inti elektron itu V sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 E kuadrat per R. Rumus energi potensial itu kan minus 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kan. Nah, di sini Q1 Q2 nya kan E kuadrat. Dengan demikian, energi total sistem ya, dimana energi kinetik ditambah dengan energi potensial, ini kan kita masih menggunakan analisa klasik ya, berarti energi totalnya adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial, sehingga 1/8 dikurangi dengan minus dengan 1/4 ya, 1/8 dikurangi dengan 1/4 hasilnya adalah minus 1/8. Jadi ya,
energi total sistem itu adalah E sama dengan minus 1/8 pi epsilon 0 E kuadrat per R. Nah, seperti yang kita tahu, energi itu kan tidak ada yang negatif. Rentang energi itu kan dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, lalu kenapa di sini energinya itu negatif? Jadi, di sini terdapat tanda minus, ya, di depan ini ada tanda minus. Itu bukan berarti menunjukkan bahwa energinya itu negatif. Tanda minus ini menunjukkan bahwa untuk melepaskan elektron dari orbitnya diperlukan energi sebesar ini 1/8 pi epsilon 0 E kuadrat per R. Jadi tanda minus di sini bukan menunjukkan energi itu minus, tetapi menunjukkan bahwa kalau semisal Anda, ya, jadi kalau misalnya E sama dengan minus 1/13,6, ya, E sama dengan minus 13,6. Itu bukan berarti energinya itu minus, tetapi ketika Anda ingin melepaskan elektron dari orbitnya, maka diperlukan energi sebesar 13,6. Nah, gitu misalnya, ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kenapa kita harus menggunakan analisa semi kuantum untuk menjelaskan orbit elektron? Jadi ini kan kita sudah dapat energi total sistem menggunakan analisa klasik, ya, kita peroleh persamaan D4 ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang orbit elektron. Kenapa kita harus menggunakan semi kuantum? Kenapa nggak pakai klasik aja gitu? Kalau kita pakai klasik aja, ya nanti endingnya akan seperti model atom Rutherford, ya. Jadi kalau semisal elektron itu mengelilingi inti atom, lama kelamaan energinya akan habis dan dia akan jatuh ke inti. Sehingga kita membutuhkan analisa yang nggak klasik lagi gitu, ya. Jadi analisa semi kuantum, ya, untuk menjelaskan orbit elektron. Kenapa kok tidak runtuh ke dalam inti? Bohr itu mengusulkan postulat. Jadi postulatnya begini. Keadaan mantap stasioner adalah keadaan gerak tertentu di mana elektron tidak meradiasikan energi elektromagnetik. Jadi pasti Anda akan merasa aneh gitu. Karena kita sendiri sebagai partikel klasik itu kan lebih logis kalau kita pakai modelnya Rutherford. Karena kalau semisal Anda disuruh mengelilingi lapangan terus-menerus, pasti energi Anda akan habis dan Anda akan kolaps. Tetapi ini dipostulatkan, ya. Kalau pakai postulat kuantum, ketika Anda mengelilingi lapangan, energi Anda itu nggak akan habis sama sekali. Itu kan kedengarannya itu kan nggak logis, ya. Tapi ya memang begitulah. Ini adalah kehidupan partikel kuantum, ya, bukan kehidupan kita. Kalau kita kan nggak mungkin kalau nggak habis energinya gitu, ya. Jadi dipostulatkan yang namanya keadaan mantap stasioner. Apa itu keadaan mantap stasioner? Jadi keadaan mantap stasioner adalah keadaan gerak tertentu di mana elektron itu tidak meradiasikan energi elektromagnetik. Nah, agar keadaan mantap stasioner ini terpenuhi, maka berdasarkan postulat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, momentum sudut orbital elektron itu harus kelipatan bulat dari H-bar. Jadi L itu sama dengan N H-bar. Dengan N itu bilangan bulat 1, 2, 3 sampai dan seterusnya, ya, sampai dengan N. Nah, dalam fisika klasik momentum sudut itu kan besaran vektor. L sama dengan R cross P. Atau besarnya momentum sudut itu bisa kita tuliskan L sama dengan R cross P, berarti besarnya kan L sama dengan RP sin theta karena ini cross product, ya. Dengan theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara R dan P. Nah, dalam kasus model atom Bohr, R, ya, jari-jari orbit elektron yang mengitari inti, dan P adalah momentum elektron dalam mengorbit inti. Jadi jika kita asumsikan dalam mengelilingi inti, R itu selalu tegak lurus terhadap P, maka tetanya itu theta pi per 2, theta 90 kan, sin 90 itu kan sama dengan 1. Karena memang kenyataannya kan begitu toh. Jadi kenyataannya ketika ini misalnya inti, ya, ketika elektron itu bergerak, ini kan F-nya ke sana dengan kecepatan V, ya, berarti kan momentumnya itu juga ke sana. Jari-jarinya adalah ini. Berarti kan memang jari-jari dengan kecepatan itu selalu tegak lurus. Nah, ketika dia bergerak ke sini, itu kan V-nya ke arah sana. Kemudian jari-jarinya kan ini. Berarti kan memang selalu tegak lurus. Jadi selalu tegak lurus, sehingga di sini tetanya adalah sin 90. Sin 90 adalah 1, sehingga L-nya itu sama dengan RP. Nah, P-nya sendiri adalah M kalikan V. Jadi L sama dengan M VR.
Nah, dengan menggunakan persamaan D5 dan D8 diperoleh MVR itu sama dengan N habar. MVR sama dengan N habar. Kemudian jadi untuk memenuhi keadaan mantap stasioner, yang pertama momentum sudutnya itu harus kelipatan bulat dari habar. Ya, sehingga kita dapatkan tadi ya MVR sama dengan N habar. Nah, sekarang yang kedua, jari-jari orbit elektron mengelilingi inti atom itu terkuantisasi. Jadi, tadi kan dari persamaan D9 kita peroleh V itu sama dengan N habar per MR. Sehingga energi kinetik elektron K sama dengan setengah MV kuadrat. V-nya kita ganti dengan ini. Ya, V-nya kita ganti dengan N habar per MR kuadrat. Sehingga kita peroleh setengah. Di sini kan M pangkat 1 dibagi dengan M pangkat 2. Berarti kan coret-coret tinggal 1 di bawah. Sehingga setengah habar kuadrat N kuadrat per MR kuadrat. Nah, energi elektron berdasarkan analisa semi kuantum ini harus sama dengan energi kinetik elektron pada analisa klasik. Jadi, energi kinetik elektron pada analisa klasik yang sudah kita peroleh tadi itu kan 1/8 ya. Energi kinetiknya 1/8 pi epsilon 0 E kuadrat per R. Itu sama dengan setengah habar kuadrat N kuadrat per MR kuadrat. Kemudian di sini ini kan ada setengah. Ya, setengahnya kemudian ada 1/8. Ini kan tinggal coret-coret ya. Ya, ini 1/8 sama setengah itu kita coret-coret sehingga di sini sisa 1/4. Nah, kemudian di sini itu kan ada R pangkat 1. Ini ada R pangkat 2, berarti R-nya tinggal pangkat 1. Jadinya kita punya E kuadrat per 4 pi epsilon 0 habar kuadrat N kuadrat per MR. Dengan demikian, jari-jari elektron mengelilingi inti itu tinggal pindah ruas ya. R-nya pindah ke sini, 4 pi epsilon 0 pindah ke sini ya. Jadi 4 pi epsilon 0 habar kuadrat per ME kuadrat N kuadrat. Kemudian dengan mendefinisikan jari-jari Bohr itu A0, jadi ini adalah A0 ya, sehingga kita peroleh A0 itu kalau semisal dimasukkan ini kan semuanya konstanta ya, 4 pi ya, epsilon 0 habar massa elektron ya, muatan elektron ini kan semuanya kan konstanta. Kalau kita masukkan nanti kita dapatkan jari-jari Bohr itu nilainya 0,0529 nanometer. Maka jari-jari elektron mengelilingi inti pada persamaan 13 itu dapat kita tuliskan ulang menjadi Rn itu sama dengan A0 N kuadrat. Ya, jadi Rn jari-jari atom Bohr Rn sama dengan A0 N kuadrat. Apa makna dari jari-jari orbit elektron yang mengelilingi inti atom pada persamaan D15? Jadi begini, tadi itu kan untuk menjelaskan orbit elektron mengelilingi inti atom, maka dipostulatkan keadaan mantap stasioner. Untuk mencapai keadaan mantap stasioner, yang pertama, momentum sudut elektron itu terkuantisasi. Ini lagi-lagi kita ketemu dengan istilah kuantisasi. Jadi kan tadi momentum sudut itu kelipatan bulat dari habar. Artinya momentum sudut elektron itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Kalau kita punya energi itu kan suka-suka ya. Istilahnya kalau semisal Anda itu naik motor ya, kecepatan yang mau Anda kecepatan itu kan bisa disetting suka-suka Anda ya. Jadi kan energi kinetiknya itu kan juga suka-suka Anda kan. Berarti kan bisa nilainya bisa sembarang. Tetapi kalau ini enggak. Jadi ada aturannya, istilahnya ada aturannya. Ketika N-nya sama dengan 1, ya, jadi ketika N itu sama dengan 1, maka momentum sudutnya kan L itu sama dengan N habar ya tadi ya. L itu sama dengan N habar. Berarti ketika N-nya itu sama dengan 1, maka L-nya itu sama dengan habar. Dan R1-nya itu sama dengan A0. Karena kan di sini kan A0 N kuadrat. Kalau N-nya 1 berarti A0 ya. Kemudian ketika N-nya itu sama dengan 2, maka L-nya sama dengan 2 habar. Dan jari-jari elektron itu adalah 4 A0. Ketika N-nya 3, itu L-nya sama dengan 3 habar. R3 ini mohon maaf ya, R3-nya adalah 3A0 dan seterusnya. Jadi elektron mengelilingi inti atom itu nggak sembarangan, tetapi ada aturannya. Jari-jari orbit elektron yang diperbolehkan itu hanyalah A0,
4A0, 9A0, dan seterusnya. Jadi tidak pernah elektron itu mengelilingi inti atom dengan jari-jari setengah A0, 3A0, 5A0, itu tidak ada. Jadi maksud terkuantisasi di sini itu diskrit atau tertentu, hanya pada titik-titik tertentu, hanya pada nilai-nilai tertentu. Itu ya. Jadi elektron mengelilingi inti atom itu ada aturannya. Kalau semisal momentum sudutnya itu habar, berarti jari-jarinya adalah A0. Kalau momentum sudutnya itu adalah 2 habar, maka jari-jarinya adalah 4A0. Jadi nggak sembarangan. Jadi elektron itu nggak ada yang bergerak dengan momentum sudut setengah habar. Itu nggak ada. Pasti kalau nggak habar ya 2 habar, 3 habar. Jadi intinya agar elektron itu bisa mengelilingi inti atom tanpa jatuh ke inti atom, maka momentum sudutnya itu terkuantisasi ya, L sama dengan N habar. Kemudian jari-jari orbitnya itu juga terkuantisasi ya, tertentu juga. Nah inilah yang dinamakan jari-jari orbit elektron mengelilingi inti itu terkuantisasi atau tertentu atau terlokalisasi. Tahu ya, jadi perbedaannya dengan klasik. Kalau misalnya beberapa jari ini kan, kalau sistem klasik itu contohnya misalnya satelit yang mengelilingi orbit bumi ya. Jadi misalkan berapa jari-jari satelit yang mengorbit bumi, jadi satelit ditempatkan dalam orbit bumi pada sembarang jari-jari dengan mendorongnya ke ketinggian memadai dan kemudian memberikannya laju singgung yang tepat. Jadi kalau misalnya satelit itu kita tempatkan untuk mengorbit bumi, itu karena mereka ini kan partikel klasik yang masanya sangat besar sekali, jadi aturannya ya nggak sama kayak elektron ini ya. Jadi kita mau taruh dimanapun itu ya sembarang, dia bisa mengorbit gitu. Tetapi kalau semisal yang kita tata itu adalah elektron mengelilingi inti, itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi klasik itu jari-jarinya sembarang, kalau kuantum itu jari-jarinya tertentu. Maksudnya sembarang itu kan berarti kan bisa dari 0 sampai dengan tak hingga, itu artinya terkontinu ya. Tuh. Kita lanjut ya. Selain momentum sudutnya terkuantisasi, kemudian jari-jarinya terkuantisasi, energinya pun juga terkuantisasi. Jadi dengan mensubstitusikan persamaan D13 ke dalam persamaan D8 ya. Jadi kita substitusikan tadi kan E sama dengan energi sistem itu kan minus 1/8 pi epsilon 0 eksponen E kuadrat per R. Ya, dengan R-nya kan ini. Ya, dengan R-nya ini. Kemudian ini kan 8 kalikan 4 itu kan 32 ya. M-nya ini nanti pindah ke atas. ME kuadrat ini E kuadrat E pangkat 4 ya. Pi kuadrat karena ini ada 2 pi-nya, pi kuadrat epsilon 0 H bar kuadrat seper N kuadrat. Nah kalau misalnya kita masukkan semua nilai konstanta ini kan massa ya, ini muatan pi epsilon 0 H bar, ini kalau kita masukkan kita dapatkan seperti ini. Jadi En itu sama dengan minus 13,6 per N kuadrat elektron volt. Jadi apa makna energi atom atau inti elektron ini ya pada persamaan D17. Jadi ketika N-nya sama dengan 1, L-nya itu sama dengan H bar, R1-nya sama dengan A0, maka energi elektron itu minus 13,6 elektron volt. Ketika N-nya 2, L-nya 2 H bar, R2-nya itu 4A0 ya. Energinya itu minus 3,4 elektron volt dan seterusnya. Jadi sama seperti halnya jari-jari orbit elektronnya, energi atom itu tidak sembarangan, tetapi tertentu atau terlokalisasi atau terkuantisasi. Jadi energi elektron itu yang diperbolehkan itu cuma minus 13,6 elektron volt, minus 3,4, minus 1,5. Jadi nggak ada elektron yang mengelilingi inti itu punya energi minus 3, minus 0,2, itu nggak ada. Jadi ada aturannya. Jadi ini gambaran ya. Jadi ini adalah tingkat-tingkat energi. Ini N sama dengan 1. Jadi kan ini N sama dengan 1, ini kulit terdalam ini ya. Kulit yang terdalam berarti di sini E-nya itu sama dengan minus 13,6 elektron volt. Maksud minus di sini berarti kalau misal kita mau mengeluarkan elektron ya, kalau kita mau mengeluarkan elektron di kulit N sama dengan 1, maka kita butuh energi 13,6 elektron volt. Ini yang namanya keadaan dasar. Kemudian di sini N sama dengan 2. Jadi ini N sama dengan 1, ini namanya keadaan dasar ya. Kemudian N sama dengan 2.
Ya, ini namanya keadaan tereksitasi pertama. Kemudian N sama dengan 3 itu artinya keadaan tereksitasi kedua. N sama dengan 4 itu keadaan tereksitasi ketiga, dan seterusnya. Jadi ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu keadaan dasar. Jadi tingkat energi terendah, N-nya sama dengan 1, itu keadaan dasar. Kemudian keadaan tereksitasi. Nah, keadaan tereksitasi itu ya semua keadaan tingkat energi yang N-nya itu lebih besar daripada 1. Jadi untuk N sama dengan 2 berarti disebut sebagai keadaan tereksitasi tingkat pertama, keadaan tereksitasi tingkat kedua, dan seterusnya. Ya, kemudian energi dasar itu energi tingkat terendah ya. Energi ikat suatu keadaan ya. Suatu keadaan N atau En. Jadi energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dalam keadaan N dari intinya, kayak tadi itu kan energi ikatnya sama dengan minus 13,6 kayak gitu. Kemudian energi eksitasi pada suatu keadaan N. Nah, energi eksitasi itu En minus E1, energi di atas keadaan dasar. Kemudian ada istilah eksitasi dan deeksitasi. Elektron berpindah dari keadaan dasar ke keadaan yang lebih tinggi dengan menyerap atom. Jadi ini namanya keadaan eksitasi. Jadi elektron ya bisa berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi dengan menyerap atom. Jadi kalau semisal kita menembakkan ya, kita tembak ya sumber cahaya itu, kita tembakkan ke elektron, ke atom ya, mengenai elektron pada kulit terdalam, maka elektron yang ada di kulit atom ini dia akan menyerap foton, kemudian dia akan berpindah ke keadaan tereksitasi pertama. Ini yang disebut sebagai eksitasi. Kemudian ada yang namanya deeksitasi. Nah, ketika elektron itu berada di keadaan tereksitasi, maka dia akan kembali lagi ke keadaan dasarnya dengan memancarkan foton. Ya. Contohnya misalnya ya, pada N sama dengan 1 itu disebut sebagai keadaan dasar. Energi dasarnya itu kan berarti E1 sama dengan minus 13,6 elektron volt. Energi ikatnya itu kan minus 13,6 elektron volt. Kemudian N2 itu disebut sebagai keadaan eksitasi pertama. Energi ikatnya itu E2 sama dengan minus 3,4 elektron volt. Nah, energi eksitasinya itu berarti N sama dengan 1 menuju N sama dengan 2. Berarti E2 minus E1. Minus 3,4 minus 1,6. 12,1 elektron volt. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kaitannya, kita tinjau gambar 4. Ketika terjadi deeksitasi, kalau ini gambarnya deeksitasi ya. Jadi sebuah elektron itu berpindah dari keadaan yang lebih tinggi N1 menuju ke keadaan yang lebih rendah N2 dengan memancarkan foton atau deeksitasi. Nah, yang ditanyakan berapa gelombang radiasi foton yang dipancarkan, karena nanti ini kaitannya dengan hubungan ketika kita membahas model atom Thomson itu kan frekuensi yang dipancarkan oleh atom itu sama dengan frekuensi getarnya itu ya. Jadi itu menurut model atom Thomson, tetapi kan secara eksperimen ternyata tidak sama ya, frekuensi yang dipancarkan oleh atom itu tidak sama dengan frekuensi getarnya. Nah, ini akan dijelaskan oleh model atom Bohr. Ya, ketika terjadi deeksitasi, kemudian muncul pertanyaan berapa panjang gelombang radiasi foton yang dipancarkan. Nah, energi foton yang dipancarkan itu adalah energi elektron pada N1 dikurangi dengan energi elektron pada N2. Jadi E gamma itu sama dengan EN1 minus EN2. Dengan energi foton sendiri adalah E gamma sama dengan HF. Nah, rumus untuk energi E1, EN1, EN2 itu menggunakan persamaan D16. Nah, diperoleh frekuensi gelombang radiasi foton yang dipancarkan. Jadi E sama dengan itu tadi ya, persamaan D16 ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan D16, HVAF itu sama dengan minus M E pangkat 4 per 32 pi kuadrat epsilon 0 H bar kuadrat seper N1 kuadrat dikurangi dengan minus ME kuadrat per 32 pi kuadrat epsilon 0 H bar kuadrat seper N2 kuadrat. Ya, ini EN1 minus EN2. Nah, ini kita pakai persamaan 16 ya. Ini N
En1 ini minus En2. Nah, dari sini ini kita bisa kelompokkan, ini kan sama 32 pi kuadrat epsilon H bar kuadrat. Atasnya kan sama, bisa kita kelompokkan. Kemudian di sini berarti seper N, ini kan minus minus ya, ini minus, kemudian di sini minus minus jadinya plus. Jadi bisa kita tuliskan seper N2 kuadrat plus seper N1. Wah, ini harusnya minus ya. Ini mohon maaf, ini harusnya sama, ini minus nih harusnya nih. Gini ya. Kemudian di sini kalau kita kalikan dengan 2pi per 2pi, ini kan sama saja kalikan 1 ya. Jadi ini kita bisa rubah ke dalam bentuk H bar. Jadi H per 2pi itu kan sama dengan H bar. Jadi H barnya di sini pangkat 3. Kemudian 2pi bisa kalikan ke sini ya. 2pi jadinya 64 pi pangkat 3. Nah, ini ya. Kemudian dengan ini minus nih, mohon maaf ya, harusnya minus. Ini juga minus ya. Kemudian dengan relasi panjang gelombang radiasi foton yang dipancarkan itu kan C sama dengan lambda kalikan F. Jadi lambda itu sama dengan C per F ya. Lambda sama dengan 64 pi pangkat 3 epsilon H pangkat 3 C per ME pangkat 4 seper N2 kuadrat minus seper N1 kuadrat. Ini kalau semisal disamakan penyebutnya ya. Jadi kita punya N1 kuadrat minus N2 kuadrat. Kita dapatkan lambda itu sama dengan 64 pi pangkat 3 epsilon H berpangkat 3 C per ME pangkat 4. Nah ini disebut sebagai seper R ya. Dengan R-nya itu adalah tetapan Rydberg. Tetapan Rydberg itu ya. Jadi lambda itu sama dengan seper R N1 kuadrat minus N2 kuadrat per N2 kuadrat N1 kuadrat. Tetapan Rydberg sendiri, ini kan semuanya isinya konstanta ya. Tetapannya diperoleh 1,09 kali 10 pangkat min 7 M-1. Nah, panjang gelombang ini dapat digunakan untuk menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen. Jadi rumus ini itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang emisi atom hidrogen. Ya. Kita sebelum masuk ke tadi ya, emisi atom hidrogen itu ada beberapa hukum, ada hukum Kirchhoff ya tentang spektrum. Jadi yang pertama, apabila suatu benda ya cair ya, bisa gas itu bertekanan tinggi dipijarkan, benda tersebut akan memancarkan energi dengan spektrum pada semua panjang gelombang. Spektrum ini disebut spektrum kontinu. Ya. Jadi kan prinsipnya seperti radiasi benda hitam itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya benda dipijarkan atau kita panaskan, maka akan memancarkan gelombang elektromagnetik semua panjang gelombang. Kalau misal dilewatkan pada prisma, berarti untuk yang spektrum cahaya tampak itu akan diuraikan menjadi spektrum kontinu, menjadi biningu. Kemudian yang kedua, ini yang kedua ya, apabila gas bertekanan rendah, jika dipijarkan, maka akan memancarkan energi hanya pada warna atau panjang gelombang tertentu saja. Nah, spektrum yang diperoleh itu berupa garis-garis terang yang disebut sebagai garis emisi. Jadi kalau semisal gas bertekanan rendah itu kita panaskan, kemudian kita lewatkan pada prisma, maka akan muncul garis emisi seperti ini. Jadi tidak semua cahaya tampak ya panjang gelombang itu dipancarkan, hanya tertentu saja. Jadi ini misalnya ini merah, kuning ya, hijau, biru gitu ya. Jadi nggak semuanya. Kemudian yang ketiga ya. Ini yang ketiga, bila seberkas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas yang dingin dan bertekanan rendah, gas tersebut akan menyerap cahaya tadi pada warna atau panjang gelombang tertentu. Akibatnya akan diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang diselingi oleh garis-garis gelap yang disebut garis absorpsi. Jadi kalau semisal ini kan contohnya kan misalnya cahaya matahari itu ya, cahaya polikromatis itu. Cahaya matahari kalau semisal kita lewatkan pada prisma itu kan nanti akan muncul spektrum kontinu seperti ini. Nah, kalau semisal cahaya matahari kemudian kita lewatkan pada gas ya, gas yang dingin, kemudian kita lewatkan pada prisma, maka yang muncul adalah spektrum absorpsi seperti ini. Jadi ini yang gelap-gelap
itu karena sudah diserap oleh gas yang tadi, oleh gas yang dingin tadi itu ya. Jadi kan gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini backgroundnya itu semuanya hitam ya, anggap saja backgroundnya hitam, tetapi ketika cahaya ya, cahaya misalnya matahari kita lewatkan pada prisma, maka background hitam itu semuanya akan muncul pola yang kontinu seperti ini, Magic Binimu yang kontinu seperti ini. Kemudian kalau misalnya awalnya backgroundnya hitam, kemudian kalau kita punya gas ya yang dipijarkan, kemudian kita lewatkan pada prisma, maka akan muncul pola garis terang seperti ini ya, beberapa garis terang, bukan lagi spektrum tetapi terang, garis-garis. Nah kalau semisal cahaya matahari kita lewatkan pada gas yang bertekanan rendah, maka akan muncul pola yang ini ya, spektrum kontinu, tetapi ada beberapa garis hitam-hitamnya. Karena kenapa muncul garis-garis hitam? Karena garis-garis hitam ini ya, bagian yang panjang gelombang yang ada di sini itu sudah diserap oleh gas yang tadi ya. Kemudian setiap unsur kimia itu memiliki garis emisi yang berbeda. Jadi garis emisi itu seperti halnya seperti sidik jari bagi kita ya. Jadi kan kalau kita manusia itu kan sidik jarinya itu kan masing-masing orang itu kan beda-beda. Nah ini juga berlaku untuk unsur kimia. Jadi kalau misalnya ada hidrogen, helium, itu mereka punya garis emisi masing-masing. Jadi ini ibaratnya adalah barcode-nya mereka. Ini sidik jarinya mereka. Kalau semisal garis emisinya seperti ini, oh ini berarti gas apa ya? Ini kita bisa tahu dari emisinya ya. Nah ini contohnya ya. Ini contoh spektrum absorpsi untuk gas hidrogen. Nah ini adalah berarti ini spektrum emisinya. Nah ini kayak semacam barcode yang menunjukkan bahwa ini kalau semisal Anda menemui spektrum emisi bentuknya seperti ini, oh ini berarti hidrogen gitu ya. Kemudian kalau semisal ini contoh yang lain ya, misalkan Anda menemui garis emisi kok bentuknya seperti ini ya, ini kan ada panjang gelombang yang dipancarkan ini, garis-garis ini, oh ini berarti sodium ya. Ini hidrogen ya, ini hidrogen. Kemudian kalau semisal bentuknya seperti ini berarti kalsium. Kemudian ini magnesium, ini neon dan yang lain-lain gitu ya. Nah, apa hubungannya antara spektrum emisi dan model atom Bohr? Jadi ternyata model atom Bohr itu bisa menjelaskan kenapa garis emisi atom hidrogen itu sedemikian rupa melalui rumus lambda tadi, seperti R hingga N1 kuadrat minus N2 kuadrat per N1 kuadrat N2 kuadrat. Nah, garis emisi pada atom hidrogen itu ada aturannya. Jadi kalau semisal N2-nya itu sama dengan 1, maka N1-nya itu harus 2, 3, sampai 4. Ini disebut sebagai deret Lyman. Jadi kalau semisal N2-nya itu sama dengan 1 ya, ini kan 1 nih ya. Nah, 1, maka N1-nya itu harus 2 sampai 3. Jadi deret Lyman itu berarti kalau misalnya N2 ke 1 ya, 2 ke 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1, 6 ke 1, 7 ke 1. Ini disebut sebagai deret Lyman. Nah, kalau semisal N-nya 2, N2-nya itu sama dengan 2, N1-nya itu sama dengan 3, 4, 5. Ini N2-nya sama dengan 2 ini ya. Maka ini disebut sebagai deret Balmer. Jadi 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2, 6 ke 2. Ini disebut sebagai deret Balmer. Dan seterusnya. Kalau misalnya N2-nya itu sama dengan 3, itu berarti Pascal ya. N2-nya sama dengan 4, itu berarti bracket. Kalau misalnya N2-nya itu sama dengan 5, berarti deret Van. Nah, sekalipun model atom Bohr itu bisa menjelaskan tentang orbit elektron, tetapi model atom Bohr itu tetap mempunyai kelemahan. Ya, salah satunya yang pertama, jadi analisa model atom Bohr itu masih menggunakan asumsi bahwa inti atom itu dalam keadaan diam dan elektron yang bergerak. Sehingga energi kinetik sistem itu hanya sumbangan dari elektron saja. Padahal sebenarnya inti atom itu juga bergerak mengelilingi pusat massa mereka. Kemudian yang kedua, analisa model atom Bohr itu hanya berlaku untuk atom yang sederhana. Jadi hanya berlaku untuk model atom hidrogen ya, di mana protonnya 1, elektronnya 1. Dan model atom Bohr itu tidak bisa menjelaskan untuk elektron yang jumlahnya lebih dari 1. Kemudian, analisa spektrum garis emisi pada atom Bohr itu kurang teliti karena menggunakan rumus lambda sama dengan Seymour F. Padahal rumus ini kan hanya berlaku untuk vakum ya. Kemudian model atom Bohr itu melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena
delta L, delta PR itu lebih besar daripada H bar, itu tidak berlaku. Jadi masih menggunakan analisa klasik ya. Kemudian ada lagi, jadi model atom Bohr itu juga tidak bisa menjelaskan tentang efek Zeeman ya, pemecahan apa namanya, garis-garis. Nah, jadi efek Zeeman ini mungkin nanti perlu Anda apa namanya baca ya tentang efek Zeeman ya. Efek Zeeman. Ya, jadi kita tambahkan kegagalan model atom Bohr itu dia tidak bisa menjelaskan tentang efek Zeeman. Efek Zeeman itu apa? Nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, berarti karena model atom Bohr itu juga ada kelemahan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang sekarang kita pakai itu model atomnya siapa? Ya, model atom Thomson itu punya kelemahan, berarti nggak bisa kita pakai. Akhirnya kita pakai Rutherford. Ternyata Rutherford ada kelemahan juga, berarti nggak kita pakai. Kemudian kita pakai Bohr. Ya, ternyata Bohr juga ada kelemahan. Terus sebenarnya yang kita pakai itu model atomnya siapa gitu kan? Kalau dirasa-rasa itu kan sebenarnya yang kita pakai itu kan model atom Bohr ya. Jadi atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Tetapi kok ternyata model atom Bohr itu masih ada kelemahan. Ini kan jadi pertanyaan. Apakah masih ada model atom yang lain? Nah, ini kita bahas di pertemuan berikutnya.